Terkait rencana penurunan pajak tahun depan, Purbaya juga menyebut rakyat akan senang membayar pajak asal pendapatan mereka naik. Purbaya bahkan berencana menjaga kestabilan tarif cukai rokok untuk menjaga produsen serta tenaga kerja industri rokok. Buruk. Popularitas pemerintah ya, citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Ya. Itu tuh kepercayaan ke presiden turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Saya pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, tapi kalau ini orang awam aja Pak ya, apakah memang benar Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak Pak? Pajak yang dibebankan kepada rakyat. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak. Saya pikir maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba orkestrasi. Guna mencegah penyelundupan yang kerap terjadi di jalur hijau impor, Menteri Keuangan Purbaya melakukan sidak ke kargo impor Pelabuhan Tanjung Priok. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ia melakukan sidak di jalur hijau kepabeaan kargo impor Pelabuhan Tanjung Priok. Jalur hijau menjadi target Purbaya dalam sidak kali ini. Pasalnya, Purbaya pernah menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau kargo impor untuk memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Nggak ada. Saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak. Jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang mengambil barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Dalam inspeksi mendadak itu, Purbaya sempat memeriksa 1 kontainer milik perusahaan Cina. Kontainer itu berisi pakan ternak sebanyak 560 kantong dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Purbaya akan menyiapkan saluran khusus pengaduan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada impor. Purbaya bahkan mengkritik Pertamina lantaran tidak ada realisasi pembangunan kilang minyak baru. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut, sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka yang jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, 1 pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Di tengah gebrakan yang dilakukan Menteri Purbaya, ia justru mendapat kritikan dari Hasan Nasbi. Hasan Nasbi menilai gaya komunikasi Purbaya yang kerap menyenggol sesama pejabat dapat melemahkan soliditas pemerintah. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hasan mengatakan, gaya komunikasi Purbaya yang sering menyenggol sesama pejabat pemerintah lain bisa melemahkan soliditas pemerintah. Ia juga menilai sesama pejabat publik tak boleh saling baku tikam di ruang publik, apalagi dengan komunikasi koboi yang kerap dilakukan oleh Purbaya. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum.
Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama, kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Kritik Hasan Nasbi langsung dibayar tunai oleh Purbaya. Menteri Koboi ini menunjukkan data indeks kepercayaan konsumen pada pemerintah yang saat ini mulai membaik. Purbaya mengklaim gaya ceplas-ceplosnya berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah dengan positif. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy. Saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden. Kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Dengan percaya diri, Purbaya menambahkan bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, apa yang dilakukan oleh Purbaya berhasil mendapat sentimen positif dari masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun sempat digeruduk 18 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia. Para gubernur dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat terkait pemotongan anggaran. Inside Story akan kembali usai jeda. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras di Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 100 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Nanti yang nggak diserap, kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Menjunya salah baca data itu. Ya, mungkin butuh penyesuaian. Mungkin Pak Bali lebih perhatikan. Kita lihat lagi seperti apa. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi. Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat digeruduk 18 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia. Para gubernur dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat terkait pemotongan anggaran. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme transfer ke daerah dan dana bagi hasil. Ada sekitar 18 gubernur se-Indonesia yang mendatangi kantor Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, 18 gubernur menegaskan tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menkyu Purbaya. Itu normal. Cuman kita lihat aja gimana kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex lebih bagus, bea cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan.
Kalau naik semua kita bagi. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa pemerintah Aceh tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat yang akan memotong transfer dana ke daerah Aceh. Di tengah protes pemotongan anggaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa justru mengapresiasi Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menerima keputusan pemotongan dana transfer pemerintah pusat tanpa protes. Padahal jumlah potongan tersebut menjadi yang terbesar dibanding daerah lain di Indonesia. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi. Ya, tapi gini, itu kan kita lakukan karena ada keterbatasan di sisi fiskal. Tapi ke depan ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan lagi ke daerah. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya tegaskan pemangkasan anggaran di tahun 2026 karena maraknya penyalahgunaan anggaran. Tempat datang ke sini, tadinya mau ketemu saya semua, untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak, kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan potongnya itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin itu agak berat dengan itu. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tidak seharusnya dibebankan kepada APBN. Menurut Menkyu, tanggung jawab pengelolaan utang tersebut berada di bawah Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Superholding BUMN Danantara telah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Sementara itu, pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. Juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan, Jody Mahadi, tanggapi pernyataan Menkyu RI Purbaya soal tolak gunakan APBN untuk danai pendirian Family Office. Menurut Jody, Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN. Tapi biar aja, dan bisa bangun sendiri, bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak alihkan sana. Juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan yaitu Jody Mahadi menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhistira Dewa yang menolak memakai dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membangun Family Office di Indonesia. Menurut Jody, inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN, melainkan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola dan ditanamkan di Indonesia secara produktif. Sejak awal, pembahasan lintas kementerian dan lembaga bersama Kementerian Keuangan, OJK, dan lembaga terkait telah ditegaskan bahwa peran pemerintah hanya bersifat regulatif dan kebijakan bukan pembiayaan fiskal. Jody juga menegaskan yang dibutuhkan adalah dukungan regulasi, tata kelola, dan kepastian hukum agar Indonesia menjadi tujuan yang kredibel bagi Family Office internasional. Sebelumnya, pembentukan Family Office merupakan gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sejak ia menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya.
Rencananya pemerintah akan mentapkan Family Office di Bali dan IKN. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga turut angkat bicara terkait proyek kereta cepat Wush yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang. Sekarang per hari kan kayak Wush itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pernyataan Jokowi terkait manfaat sosial dalam pembangunan kereta cepat Wush ada benarnya. Namun menurut Purbaya, pengembangan ekonomi di sekitar jalur kereta cepat perlu diperkuat. Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wush sebetulnya ada misi regional development juga, Pak. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wush supaya ekonomi seperti itu mesti dikembangkan ke depan. Jadi ada betulnya.